Gimana caranya dosa Anda ditebus? Ini serius. Ini versi serius Bang, yang tadi versi. Ayo. Ini sebenarnya ya kalau nanti aku bilang dibilang framing juga ya. Gimana ya bilangnya? Lalu apa dong? Gimana dong? Penyaliban ini Bang, itu apa namanya ya? Apa itu? Apa namanya ya? Gimana dong? Nanti kalau aku bicara, nanti di framing kan katanya gitu. Karena kan kita juga takut juga. Ini si Santi udah memframing gini kan gitu kan, takut dihakimi juga. Gitu. Buat saudari Santi aja dulu. Selamat, nyaman hidup, mendapat keselamatan dari upah yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setia channel Zanikun dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di ruang diskusi yang tidak hanya mengasah pikiran, tetapi juga mengguncang jiwa. Sebuah forum di mana kata-kata bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan panah yang menembus dinding keyakinan yang selama ini dianggap kokoh. Disinilah kita menyaksikan bagaimana kebenaran diuji, kebiasaan lama digugat, dan pemahaman baru ditawarkan tanpa basa-basi. Malam ini, kita berhadapan dengan sebuah momen yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Di satu sisi, ada Bang Zuma, sosok yang sudah dikenal tajam, tenang, tapi mematikan dalam berargumentasi. Ia datang dengan ketenangan dan kecerdasan, serta keluasan ilmu. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya, bagaikan pukulan berlapis yang menghantam langsung ke pusat kesadaran lawan bicaranya. Di sisi lain, hadir seorang non-muslim bernama Santi, seorang yang selama ini begitu yakin dengan jalan hidupnya. Ia datang dengan penuh keyakinan, dengan keberanian untuk mempertahankan apa yang diyakininya selama bertahun-tahun. Santi percaya bahwa dirinya siap. Santi yakin bahwa segala argumen yang akan dilemparkan bisa ditangkis. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang jauh melampaui bayangan awalnya. Debat ini memang serius, tapi santai. Tetapi jangan salah, kesantaian di sini bukan berarti kelembutan tanpa daya. Santai hanya di permukaan, namun di dalamnya, aliran sungai argumentasi begitu deras, membawa arus logika, fakta, dan kebenaran yang sulit terbendung. Bang Zuma dengan gaya khasnya menyingkap satu demi satu kelemahan dari keyakinan lawan bicaranya. Dan di saat yang sama, ia menanamkan pemahaman baru yang sulit diabaikan begitu saja. Bayangkan teman-teman, ketika seseorang selama puluhan tahun hidup dengan sebuah keyakinan tertentu, merasa aman, merasa mantap, merasa tidak tergoyahkan, tetapi hanya dalam satu pertemuan, dalam satu diskusi, lapisan-lapisan keyakinan itu mulai retak. Retakan kecil yang awalnya dianggap sepele, ternyata melebar, membesar, dan akhirnya membuat seluruh bangunan itu berguncang. Itulah yang dialami Santi. Setiap kali Bang Zuma mengemukakan sebuah poin, wajah Santi berubah. Dari percaya diri menjadi ragu. Dari ragu menjadi kaget. Dari kaget menjadi terdiam. Karena apa yang dihadapi bukan sekadar opini, bukan sekadar teori kosong, melainkan realitas yang selama ini terabaikan. Dan disinilah letak kekuatan debat ini. Ia tidak hanya berbicara kepada telinga, tetapi langsung menohok ke dalam hati. Teman-teman, mari kita jujur, banyak orang hidup hanya dengan warisan keyakinan. Mereka tidak pernah benar-benar menguji apa yang mereka anut. Mereka merasa nyaman karena lingkungan berkata demikian, keluarga berkata demikian, tradisi berkata demikian. Tetapi ketika tradisi itu dihadapkan pada logika yang murni, pada fakta yang tak terbantahkan, apa yang terjadi? Ya, guncangan besar. Sebuah gempa kesadaran yang tidak bisa dihindari. Santi yang selama ini percaya diri atas keyakinannya, kini dipaksa untuk melihat bahwa apa yang ia pegang ternyata penuh dengan pertanyaan yang tidak pernah ia jawab. Pertanyaan yang selama ini mungkin ia hindari. Pertanyaan yang selama ini ia tutup rapat dengan alasan itu sudah cukup. Tetapi Bang Zuma tidak membiarkan pintu itu tetap tertutup. Ia membukanya lebar-lebar, dan dari situlah cahaya masuk, menyilaukan pandangan lama, memberi perspektif baru. Inilah momen yang disebut titik balik. Saat keyakinan yang dianggap tak tergoyahkan, ternyata mulai goyah. Saat argumen yang selama ini dijadikan benteng ternyata rapuh dan mudah runtuh. Dan di saat itulah, Santi tidak lagi tampil sebagai seorang yang penuh percaya diri, melainkan sebagai seorang yang mulai bertanya,
Apakah selama ini aku benar? Debat ini teman-teman bukan sekadar adu kata. Ia adalah perjalanan batin. Ia adalah benturan keras antara kebiasaan dan kebenaran. Ia adalah pengingat bahwa tidak semua yang kita warisi layak dipertahankan. Dan tidak semua yang kita pegang layak disebut kebenaran. Kadang, keberanian terbesar bukanlah mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi mengakui ketika kita salah dan menerima kebenaran walaupun itu pahit. Santi mungkin datang dengan senyum, tapi ia pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ia datang dengan rasa percaya diri, tapi ia pulang dengan dada yang bergemuruh. Ia datang dengan keyakinan, tapi ia pulang dengan tanda tanya besar. Inilah bukti bahwa ketika kebenaran berbicara, tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menahannya. Tidak ada tameng yang cukup tebal untuk melindungi dari hantaman logika yang murni. Teman-teman sekalian, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bahwa siapapun kita, jangan pernah merasa bahwa keyakinan kita kebal dari pertanyaan. Jangan pernah menutup diri dari diskusi. Karena bisa jadi, apa yang selama ini kita anggap kokoh hanyalah pasir yang rapuh di bawah pijakan. Dan ketika gelombang kebenaran datang, pasir itu akan tersapu, menyisakan ruang kosong yang menuntut diisi kembali. Debat serius tapi santai bersama Bang Zuma dan Santi. Hari ini adalah sebuah panggung di mana drama intelektual sekaligus spiritual dipertontonkan di depan mata kita. Sebuah drama nyata, bukan sandiwara. Sebuah guncangan besar yang tidak hanya dirasakan oleh mereka yang hadir, tetapi juga oleh kita yang menyaksikannya dari kejauhan. Maka bersiaplah, teman-teman, karena apa yang akan kita dengarkan sebentar lagi bukan sekadar perbincangan ringan. Ini adalah perjalanan menuju kesadaran baru. Ini adalah benturan yang akan membuat kita semua berpikir ulang, menggali ulang dan merenungkan ulang apa yang selama ini kita yakini. Apakah benar? Ataukah hanya kebiasaan tanpa dasar? Santi mungkin adalah simbol dari banyak orang di luar sana yang hidup dengan nyaman dalam keyakinannya tanpa pernah benar-benar menguji fondasi dari keyakinan itu. Tetapi ketika ia berani melangkah ke forum ini, ia tidak hanya menguji Bang Zuma, tetapi juga menguji dirinya sendiri. Dan hasilnya, sebuah goyangan besar yang mungkin menjadi awal dari perjalanan baru. Inilah inti dari debat ini. Teman-teman, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengguncang, membuka mata, dan mengajak setiap dari kita untuk berani menghadapi pertanyaan paling mendasar dalam hidup. Apakah kita benar-benar berada di jalan yang benar? Dan malam ini, di channel ini, kita akan menyaksikan jawaban itu perlahan terungkap. Jadi, bersiaplah, tegakkan hati, bukalah pikiran. Karena apa yang akan terjadi sebentar lagi, bisa jadi adalah guncangan yang akan mengubah cara kita melihat dunia selamanya. Jujur ya Bang, aku tuh sebenarnya nggak pernah nonton apanya Abang, channelnya Abang, benar-benar nggak pernah nonton. Tapi kita tepingan gitu, aku cuma lihat VT-VT-nya aja, VT-VT orang lewat di beranda gitu. Jadi kan kita DM-an lah tuh, DM-an. Baru ini aku tertarik nih, aku pengen naik lah. Terus aku bilang, aku tuh cariin Bang Zuma di sana. Terus Bang Zuma bilang, ada apa Uti gitu. Dulunya dipanggil Uti. Iya. Dipanggil pisang berarti. Masa kayak gitu sih? Sekarang dipanggilnya Dinda Santi. Enggak bilang Dinda sayang, enggak? Dinda Santi kan itu awalnya Bang, itu masih permulaan. Oh gitu, nanti lama-lama Pak Pipo. Oke, gimana? Kita mau bahas ini atau gimana? Eksekutor salib, pahlawan atau penjahat? Ya terserah aja Bang, aku ngikut aja soalnya aku belum pernah ikut channel ini juga. Oh ya udah, coba terangkan bagi adek ini penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Itu penyalib Yesus ya, berarti pelaku-pelakunya itu ya? Itu orang-orang yang nggak percaya Yesus sih, nggak percaya. Artinya mereka ini pahlawan atau penjahat? Pahlawan sih enggak sih, penjahat bisa jadi. Kalau menurut aku ya Penjahat. Menurut aku lah. Berarti penjahat. Menurut yang lain. Berarti penjahat menghadiahkan penebusan dosa dengan mempersembahkan Yesus di salib. Menghadiahkan enggak? Jadi gimana dong? Mana yang betul?
Kan kalau tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa Yesus disalib, ya saudari Santi ini tidak selamat. Gimana ya bilangnya ya? Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan. Keselamatan. Iya. Iya, betul sekali, memang kalau itu memang betul sekali, karena kan penyaliban ini terjadi juga untuk menyelamatkan umat manusia ya. Berarti pelaku penyaliban ini pahlawan. Bukan pahlawan. Jadi apa dong namanya? Kan dia yang menghadiahkan keselamatan dengan menjadikan Yesus itu sebagai korban di atas salib. Di sana tidak ada pahlawan. Masa sih penjahat dibilang pahlawan sih? Lah, faktanya sesuatu itu dikatakan pahlawan atau penjahat, kita lihat hasilnya dan manfaatnya. Kalau dia bermanfaat bagi manusia, maka pelakunya itu adalah pahlawan. Kalau tidak bermanfaat tapi merugikan, berarti dia itu penjahat. Sekarang pertanyaan saya, penyaliban itu menguntungkan atau merugikan bagi Kristen? Ya penyaliban itu keuntungan. Berarti pahlawan. Karena kan yang disebut itu kan pahlawan. Bukan disebut mereka itu adalah pahlawan. Iya, karena gimana dong ceritanya? Anda mendapatkan keuntungan dengan cara penyaliban. Keuntungannya kan keselamatan dari Yesus kan, bukan dari pahlawan itu. Ya, tapi kalau tanpa mereka kemudian melakukan eksekusi mati terhadap Yesus disalib, gimana caranya dosa Anda ditebus? Ini serius. Ini versi serius Bang, yang tadi versi. Ayo. Ini sebenarnya ya kalau nanti aku dibilang framing juga ya. Gimana ya bilangnya? Aku nggak tahu jelasinnya sih, Bang. Nanti kalau aku bicara nanti di framing kan katanya gitu. Karena kan kita juga takut juga. Ini si Santi udah memframing gini kan gitu kan, takut dihakimi juga. Gitu. Buat saudari Santi aja dulu. Selamat, nyaman hidup, mendapat keselamatan dari upah yang dilakukan kemudian oleh Yesus mati di atas tiang salib. 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Berarti sangat bermanfaat penyaliban itu. Berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pekerjaannya sangat bermanfaat bagi saudari ini. Berarti mereka pahlawan atau penjahat? Mereka nggak ada pahlawan, mereka tidak pahlawan kok Abang. Gimana dikatakan bukan pahlawan? Dia yang menghadiahkan keselamatan dengan mempersembahkan Yesus di atas salib. Penyaliban ini Abang Juma, penyaliban ini adalah bagian dari rencana. Berarti Tuhan sudah merencanakan para pelaku penjahat ini sebagai pahlawanmu. Lalu apa? Lalu apa dong? Gimana dong? Penyaliban ini Bang, itu apa namanya ya? Apa itu? Apa namanya ya? Gimana dong? Gimana? Ini pemenuhan nubuatan dari perjanjian lama itu tadi. Iya, ya udah, berarti penjahat ini dinubuatkan menjadi pahlawan untuk ada ini. Ya, ada itu Bang, gimana dengan? Tidak boleh gitu, itu namanya tidak tahu berterima kasih. Bukan. Gimana? Abang tahu apa? Kenapa Kenapa Yesus disalibkan itu? Karena itu kan adalah salah satu bukti kasihnya bahwa Bapa. Melalui kasihnya Bapa terhadap umat manusia. Nah, sekarang ada nggak Bapak mengajarkan bunuhlah Yesus? Ya enggak. Nah, yang mau Yesus dibunuh siapa?
Ya itu Penjahat. tadi kan Penjahat. sudah bagian dari rencananya Bapak itu. Makanya saya tanya, di mana tertulis rencana Bapak itu membunuh Yesus? Kalau ditanya gini, Ayo, ayo. kalau ditanya seperti ini ya, di mana tertulis gini ya, jujur ya Bang, aku juga nggak ngerti lah di mana tertulis ya. Tapi yang sepengetahuan saya, yang dari dulunya saya ini adalah seorang Kristen yang mengikut-ikut ajaran Kristen ya kan. Iya, ikut-ikutan maksudnya. Iyalah. Pokoknya yang namanya seorang Kristen ya mengikuti ajaran Kristen kan. Iya, ajaran orang tua. Iya dong. Iyalah, ajaran siapa lagi? Coba lah, ajaran siapa lagi? Nah sekarang pertanyaan kita kedua, lanjutan materi pendidikan kita malam ini. Oke, boleh. Iya, yang menginginkan penyaliban itu siapa? Iblis atau Tuhan? Penyaliban itu, yang menginginkan penyaliban itu nggak ada. Apa ya? Gini, Masa sih? yang menginginkan itu kan penyaliban. Nubuatan lagi, fitnah lagi Tuhan, itu sudah nubuatan. Minta dalil nggak ada. Bukan. Gini loh Bang, tadi kan aku sudah bilang itu kan pengetahuan aku dari tadinya aku belajar. Kenapa sih Bang? Habis lu. Makanya abang dijaga, itu aja makanan aja nggak bisa dijaga, apalagi Santi, aduh. Kan konsentrasi lihat YouTube. Ayo. Yang menginginkan penyaliban iblis atau Tuhan? Yang menginginkan penyaliban itu siapa ya? Ayo. Menurut abang siapa? Iblis lah. Di Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, ketika orang-orang itu datang ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu sampai kau ingin membunuhku. Berarti bapak iblis yang mau membunuh Yesus. Ayo. Bukan, itu kan Yesus kan berkata sama siapa gitu? Sama orang-orang yang ingin membunuhnya. Iya, sama mereka kan. Berarti mereka itu tidak mempercayai Yesus itu, tidak mempercayai Tuhan. Karena itulah sampai mereka ingin membunuh. Dan setelah mereka ingin membunuhnya, Yesus mengatakan, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Sebelumnya itu Tuhan itu maha tahu, tapi apakah Tuhan mau menghentikan kejahatan yang manusia sendiri mau lakukan? Tuhan kan tidak mengatakan, jangan jahat. Enggak. Iya kan? Enggak, iya benar. Karena kan karena itu tujuan penyaliban itu adalah untuk keselamatan manusia. Itu ngarang lagi. Di mana Tuhan ingin menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang benar? Gini Bang, sebelum ada penyaliban Yesus itu, manusia itu kan sudah berdosa tuh. Ini fitnah lagi nih. Di mana Anda dapatkan itu? Di mana Anda dapatkan ilmu dari? Aku ngomong dulu Bang. Nanti kan kalau dari orang tua lagi yang ngajarin. Dengar dulu Bang Juma. Iya, saya dengar. Jangan seperti aku. Maaf banget ya Bang. Jangan seperti Bang Rasid yang ngomongnya itu yang kita nggak dikasih ngomong gitu Bang. Iya, kalau saya kasih ngomong. Ya, aku ini baru pertama kali naik ke room ini, terus aku juga baru pertama kali nonton ya Bang ya. Tapi jujur ya Dek, ini baru pertama kali. Saya bilang samamu, kalau kau pakai hijab jilbab gitu kau cantik, serius. Oh, ada fotonya, mau aku liatin Bang? Nggak usah. Nggak usah. Ya sudah, lanjut. Aku sudah pernah jadi Islam Bang. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah kita bahas itu masa lalu. Tapi tidak ada yang membawaku, tidak ada yang menuntunku, bahkan tidak ada yang membimbingku. Aku sendiri yang pergi ke sana. Ya udah, kalau gitu tiap malam aja naik kau kesini bertanya sedetail mungkin. Ya. Nah sekarang kita tuntaskan dulu materi malam ini. Oke, boleh. Ya. Jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu iblis atau Tuhan?
Nggak tahu lah aku bang. Kalau Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar nggak? Orang suci. Nah, boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Tapi itu kan kalau Mulai, kan memang mulai. Tuh kan aku belum ngomong, udah mulai. Enggak, masalahnya firman Tuhan yang dilawan. Firman Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ini orang benar, Yesus ini orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Di mana ya bang? Selain Yesus itu tidak ada orang yang benar. Nah, boleh nggak dibunuh? Justru karena itu. Kenapa Yesus turun ke dunia? Kenapa Nenekmu lagi yang ngajarin itu. Itu kan? ajaran nenekmu lagi. Tolong dong, aku belum ngomong loh, jangan langsung dipotong. Iya, maksudku Bang, itu. Abang ini seorang ustadz kah? Iya, saya bilang nenekmu lagi yang Ini ngajarin loh, kan. Karena itu nggak seorang ada, ustadz nggak ada itu di Bible. Kasih kesempatan kepada lawannya untuk berbicara gitu. Iya, Bijak silakan. loh, Bang. Harus Iya, bijak gitu. Iya, Harus silakan. terima argumen. masalahnya gitu, Monggo Bang. Mas, monggo. Ah, silakan. Aku baru masih mulai ngomong, abangnya udah potong gitu. Ya, aku Nggak cuman enak bilang gitu loh pasti bicara. neneknya lagi yang ngajarin. Lanjut. Tapi nggak enak seperti itu. Coba kalau Iya, abang sip. ngomong aku potong-potong terus gitu kan, abang juga nggak enak. Oke, silakan. Silakan. Boleh nggak membunuh orang yang benar menurut Tuhan? Itu pertanyaan kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti Yesus Dan nggak boleh. ada. Dengar. Berarti Yesus, Nggak ada, selain Yesus tidak ada orang benar di dunia. Paulus dong. Filipi 3, Gimana? Paulus mengatakan aku tidak bercacat. Ayo. Dia kan dari manusia berdosa dulu. Tapi dia ngaku aku tidak bercacat. Yang suci itu Yesus. hanya Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa dibunuh kalau gitu? Itu adalah bukti kasih Bapa. Lah, di mana Bapak mengajarkan bunuhlah orang benar? Bukan, memang betul. Tapi itu sudah bagian dari rencana Bapak itu. Iya, Karena kalau rencana. Kenapa? Karena ada. Kenapa Yesus diturunkan gitu ke dunia? Karena Kalau- kan itu adalah satu pengorbanan. Kalau ada rencana berarti ada firman. Mana firmannya bunuhlah orang yang benar? Nggak ada, Abang. Ya nggak ada, berarti itulah aku Tujuannya bilang gini, pasti Bang. mamanya lagi yang ngajarin ini. Karena nggak ada firman Tuhan yang mana? Tolong Bang, di sini tuh antara kita loh, aku dan Abang aja dan netizen. Tidak ada mama aku di sini. Iya, maksudku kalau tidak ada firman Tuhannya. Jangan disebut mamaku, jangan disebut nenekku. Kalau tidak ada Hanya firman aku dan Bang Tuhannya, Bima dan netizen sini ya. kalau tidak ada firman Tuhannya, lalu siapa yang ngajarin adik ini jadi Kristen tetangga? Dengar dulu. Aku jujur karena orang tua aku Kristen ya aku diturunkan. Nah, itulah yang ku bilang. Berarti adik ini bukan diajarin sama Tuhan. Tapi kan kita belajar dari kecil itu kita sudah belajar. Nah, sekarang kalau belajar, mana hasil dari belajar itu bahwa Tuhan mengajarkan membunuh orang benar? Nggak ada di. Nggak ada, ya sudah, nggak ada berarti. Nggak ada. Berarti membunuh Yesus itu adalah keinginan setan, bukan keinginan Tuhan. Ya udah Bang, lanjutlah lagi Bang. Begitu, ya. Gimana? Besok kita lanjut? Besok lagi ya? Besok lagi aku naik ya Bang. Iya, silakan. Soalnya udah ada yang Iya, oke. Ya, Silakan. makasih banyak ya Bang waktunya. Makasih. Bang Baginda. Siap. Teman-teman, inilah kenyataannya. Kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi. Ia mungkin ditolak, ia mungkin dihindari, ia mungkin dicemooh, tetapi pada akhirnya ia akan tetap bersinar. Tidak ada kegelapan yang cukup pekat untuk memadamkannya. Kita baru saja menyaksikan bagaimana satu percakapan sederhana mampu mengguncang pondasi keyakinan yang selama ini dianggap kokoh. Dan itu membuktikan satu hal. Jika keyakinan bisa runtuh hanya dengan pertanyaan logis, maka ia tidak pernah benar-benar kokoh sejak awal. Bang Zuma sudah menunaikan bagiannya, menyampaikan dengan jelas, lugas, tanpa keraguan. Santi sudah menerima bagiannya.
merasakan benturan keras yang tidak mudah ditelan. Sekarang, giliran kita semua. Apakah kita berani jujur pada diri sendiri? Apakah kita berani menggali lebih dalam, mencari, dan mengakui kebenaran meskipun pahit? Ingatlah, teman-teman, hidup ini terlalu singkat untuk dipertaruhkan pada keyakinan yang rapuh. Jangan biarkan warisan buta menentukan masa depan kita. Jangan biarkan kebiasaan lama menutup mata kita dari cahaya yang sesungguhnya. Kebenaran itu ada. Ia jelas, ia kuat, ia mengguncang. Dan bagi siapa saja yang berani menghadapinya, ia akan menjadi cahaya yang menuntun jalan sampai akhir hayat. Maka, buka hati, buka pikiran, dan jangan pernah takut untuk diuji. Karena yang benar akan tetap berdiri, sementara yang rapuh akan runtuh dengan sendirinya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Ingat, kebenaran bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipeluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.